Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari modul 5 yaitu sorting pada implementasi 2. Kerjakan untuk mahasiswa. Jadi di sini eh, soal untuk implementasi 2 ini termasuk soal universal ya untuk semua kalangan. Tidak terkondisikan oleh apa tadi NRP. Oke, di sini kita tuh disuruh memodifikasi algoritma bubble sort agar teriterasi terhenti ketika tidak ada lagi data yang akan ditukar pada posisinya. Jadi semisal ini ya kondisinya kan jika data itu sudah selesai dan maksudnya udah urut, nah maka fungsi itu akan berhenti. Yang dimaksud itu seperti ini. Nah, benar, sorry. Udah gambar 7B. Nah, ini kan terlalu banyak kan ya. Semisal ini kan apa namanya tuh? Ini kan belum, misalnya kan udah hasilnya kan udah jadi urut kan, tapi ini kan iterasi terjalan. Nah, ini kita disuruh buat gimana caranya iterasi itu akan berhenti jika data udah urut. Gitu aja sih. Oke, di sini juga belum urut ya. Pada contoh ini udah ada kelebihan sih. Seharusnya dia ini pada apa? Pada pada ini, pada iterasi keempat ini udah selesai sih sebenarnya ya seharusnya. Oke. Nah, sini saya juga sudah membuat suatu sintek di mana ini masih dua ya, di mana ketika data ini sudah urut maka dia akan berhenti. Ya bisa sih, bebas sih. eh Bisa memakai suatu fungsi pengecekan menggunakan while dengan perbandingan indeks, nilai di indeks, ataupun saya membuat suatu fungsi perbandingan dengan ini cek. Apa yang dimaksud dengan copy? Copy ini adalah menyalin suatu data dari parameter data ya. Cuman ketika cek ini dirubah value-nya, maka data di dalam data ini, value dalam data ini, dia tuh tidak berubah. Jadi ini seperti pemisah saja sih. Misalnya kayak cloning, cuman ketika cek ini dirubah, dia tidak ikut berubah juga datanya, ini data ini. Dengan cek sort, di mana ini nanti hasil dari cek ini sebagai pembanding, apakah jika memang data ini jika sama dengan cek, maka program ini akan berhenti. Jika data tidak sama dengan cek, maka program ini akan dianggap true atau jalan. Jika sama, maka akan berhenti. Di mana in iter ini kan bukan apa ya, iteration. Ini iteration ini fungsinya di dalam for ya, sedangkan iterasi di luar ini untuk y-nya. Oke. For a in rank nah ini kan dia itu akan melakukan suatu bubble dari rank pertama, yaitu indeks awal, indeks ke 0, dan di akhir sampai n-1. Oh, n-2, sorry. Kenapa bukan n-1? Soalnya nanti kalau semisal kita pakai n-1 di sini, maka dia akan out of rank. Karena pembanding selanjutnya, kan sini kan pakai plus 1 ya. Jadi akan pembandingannya tidak ada kan, maka out of rank. Makanya kamu pakai atas stoppingnya itu di n-2. Sebenarnya lain data ini kan n-1 ya sebenarnya. Nah, ini saya kasih ini, jadi batasnya stopnya itu di n-2. Oke, dimana jika data A ini sesuai dengan apa ya, for tadi variabel A ini akan kan dimulai dari 0, maka ini 0 dan dia akan dibandingkan dengan indeks selanjutnya itu A plus 1. Jika memang A ini lebih besar maka dia akan swapping. Ini fungsi swappingnya ya. Ini fungsi swappingnya dan ini merupakan suatu outputan. Setelah for ini berjalan di dalam if, maka iterasinya akan menambahkan 1. Oke. Bisa kan lihat. Nah, seperti ini outputnya ya. Kan ini terdapat data 10. Nah, 10, 2, 5, 8, 1, 20, 2, 24. Nah, ini akan dimulai dari ini ya, 10 dengan 2. Apakah 10 ini bisa 2? Maka jika benar, maka dia akan bergeser, bergeser, bergeser. Seperti pada contoh ini. Di sini 10 udah bergeser ya pada pertama ya. Dia bergeser pada indeks ke-1 dan seterusnya sampai bergeser di pada indeks ke-4. Oke. Di sini terdapat bahwa apa namanya tuh indeks ke-5 ini lebih besar dari ini, maka dia akan jalan. Terus jika kan pakai if kan. Nah, if kan jika nih, maka dia akan jalan, terus dia akan memberikan fungsinya lagi di mana 20 ini akan sampai indeks terakhir. Nah,
Dan pada iterasi kedua, teknis. Nah, pada iterasi kedua, sini juga sama. Dia akan melakukan perbandingan. Dan sini ternyata yang lebih besar itu 10-nya. Maka 10-nya yang ngejalan sampai di sini. Nah, setelah itu dia akan pada kita di sini terdapat bahwa apa itu? Ternyata nilai 5 ini lebih besar dari 1, maka dia akan bergeser juga di sini. Dan di sini juga dengan 8 juga bergeser juga karena emang terindikasi ya. Dan pada iterasi keempat di sini bisa kalian lihat, nah di sini cuma melakukan suatu sweeping pada indeks ke 5 aja. 5 dan 4 pada akhir. Dan sini juga akan melakukan sweeping pada 5 sampai sini juga. Nah, setelah data dirasa urut, maka program akan berhenti pada iterasi keempat. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.